Kenapa banyak orang tidak kaya? Ada banyak hal yang menyebabkan orang tidak kaya. Teliti diri Anda dan temukan faktor mana saja yang berlaku bagi Anda. Dan mulailah mengubah diri tersebut. Pertama, keyakinan yang salah atau saling bertabrakan. Faktor pertama yang bisa menjelaskan kenapa orang tidak kaya adalah keyakinan yang salah mengenai kekayaan atau kekayaan yang saling bertabrakan antara positif dan negatif. Otak manusia secara mendasar hanya mencari kenikmatan dan menghindari kesengsaraan. Apabila suatu hal dikaitkan dengan kesengsaraan, kita cenderung akan menjauhinya. Dan apabila suatu hal dikaitkan dengan kenikmatan, maka kita akan mendekatinya. Apabila mengenai hal yang sama tercampur aduk dengan keyakinan tersebut, kita akan mengkaitkannya sekaligus dengan kenikmatan dan kesengsaraan. Otak kita jadi bingung atau netral. Keyakinan itu biasa diibaratkan seperti magnet. Bila keyakinan positif bercampur baur dengan keyakinan negatif terhadap suatu hal, tak ada lagi kutub positif dan kutub negatif terhadap suatu hal. Lalu pikiran kita menjadi bingung atau jadi netral seperti besi biasa. Ketika kita yakin bulat bahwa kaya itu positif sementara miskin itu negatif, kutubnya menjadi jelas dan tidak akan menjadi magnet, dan kita akan menjadi magnet. Pada kenyataannya, banyak orang tidak pernah menyusun keyakinan secara sadar dari lahir sampai mati. Apabila kita menyusun diri kita secara sadar, keyakinan tersebut, uang adalah akar dari segala kejahatannya. Akibatnya, tanpa sadar pula kita hendak menjadi kaya karena kita tidak akan menjadi kaya karena kita mengetahui uang itu adalah akar dari kejahatan. Sekedar salah satu contoh, saya mempunyai teman kolong merat yang mempunyai rumah begitu indah, begitu besar di suatu pulau buatan di tengah danau. Di sebuah lapangan golf, di sana ada landasan helikopter, ada kolam renang, ada kolam ikan, lapangan parkir lebih dari 30 mobil bisa memasukinya. Dan ada ruang pertemuan yang cukup untuk 100 orang. Saya juga punya satu teman lain yang sangat ingin melihat rumah tadi. Untuk melihat rumah tersebut tidak mudah, karena untuk masuk komplek perumahan tersebut kita harus melewati 3 satpam. Maksud saya adalah 3 gerombolan satpam. Ketika teman itu saya ajak berkunjung ke rumah tersebut, saya bertanya, bagaimana? Bagus enggak rumahnya? Jawabannya sungguh aneh. Saya tidak suka punya rumah sebesar itu. Kenapa? Bersihnya susah. Saya berkata dalam hati, waduh Pak, kalau punya rumah sebesar itu tidak perlu bersih sendiri. Saya tahu keyakinan ini timbul karena selama ini teman saya membersihkan rumahnya sendiri. Sehingga begitu melihat rumah besar langsung stres karena terbayang betapa sulitnya membersihkan rumah itu. Apabila seseorang mempunyai keyakinan seperti itu, susah membersihkan rumah besar, orang tersebut akan sulit sekali mempunyai rumah yang besar walaupun dia mempunyai banyak uang untuk membeli rumah seperti itu dan bisa mewujudkannya. Untuk menjadi kaya, kita membutuhkan keyakinan yang konkret, bulat, bahwa kaya itu baik apa adanya. Yang pertama yang mendukung adalah yang kedua, menganggap tujuan itu mustahil. Sungguh memprihatinkan bahwa sangat sedikit orang yang berani menetapkan tujuannya. Lebih memperhatinkan lagi kenyataan bahwa banyak di antara orang yang sedikit itu juga merasa bahwa tujuannya mustahil. Boleh orang lain menganggap tujuan kita mustahil, namun
bila kita sendiri sudah mempunyai pendapat bahwa tujuan itu mustahil, hilang sudah kemungkinan untuk bisa tercapai tujuan tersebut. Ketika orang menganggap tujuannya mustahil, dia tidak akan melakukan apapun untuk mengejar tujuannya. Dengan demikian, hasilnya pasti nol. Kalaupun dia melakukan tindakan tertentu untuk mendekati tujuan itu karena dia merasa bahwa yang dia lakukan tidak akan mencapai, tindakannya pun akan asal-asalan. Dia akan malas-malasan, ragu-ragu, tidak serius, penuh ketidaksungguhan, tidak bertenaga, tidak fokus. Dengan demikian, sudah jelas hasilnya pun tidak akan memuaskan. Manusia cenderung melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinannya. Ketika keyakinannya mengatakan bahwa tujuannya adalah mustahil, tindakannya akan loyo. Bila hasilnya jelek, dia akan semakin mempercayai bahwa tujuannya itu sangat mustahil. Yang selanjutnya, faktor selanjutnya, tidak merasa harus. Bila kita menentukan tujuan tapi tidak merasa harus, tidak akan ada dorongan kuat untuk mencapainya. Walaupun kita mampu mencapai tujuan tersebut, kita tidak termotivasi untuk mencapai tujuannya. Karena kita tidak merasakan sebagai sesuatu yang keharusan. Kalau kita tidak merasakannya sebagai sesuatu keharusan dari dalam diri sendiri, rintangan kecil saja sudah cukup untuk menggagalkan upaya kita untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai contoh misalkan, walaupun kita sudah menentukan tujuan bahwa mobil kita di tahun depan adalah mobil mewah, misalkan seperti Mercy, kalau kita tidak merasakan sebagai tujuan yang harus, tidak mustahil bahwa tahun depan begitu saja berlalu dan kita tidak membeli mobil itu, walaupun kita punya cukup banyak uang untuk membelinya. Faktor berikutnya, tidak punya strategi yang terbukti berhasil. Walaupun kita sudah mempunyai keyakinan yang tepat, tujuan, goal yang tepat, dan merasa harus, tetapi kalau strategi kita salah, tetap saja kita tidak akan mencapai tujuan kita. Misal, kita sudah mencapai tujuan yang jelas untuk melihat matahari terbit, mempunyai alasan yang kuat, sampai kita bertahan untuk tidak tidur. Begitu kita terjaga pada jam 4 pagi, tetapi bila kita berjalan atau melihat ke arah barat terus, kita tidak akan melihat matahari terbit karena matahari terbitnya di timur, kecuali kita terjatuh ketika kita berjalan ataupun kita terjengkang dan melihat ke arah timur, maka kita akan melihat matahari terbit. Faktor selanjutnya adalah tidak mengetahui jalur alami atau jalur paling mudah untuk mencapai tujuan kita. Seperti contohnya, jika kita mengangkat batu besar, kita mampu mengangkatnya, tapi kita akan sangat kesulitan dan sangat kehilangan tenaga. Jika kita mempunyai jalur mencapai cepat, kita akan menggunakan alat